Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentu saja sekarang ini kita semua sedang mengalami namanya wabah COVID-19 atau virus corona. Nah, dengan demikian, banyak sekali orang tua yang mengalami khawatir, cemas, panik, bahkan menimbulkan stres dan efeknya terhadap anaknya sangat banyak. Nah, ini dia ada contoh cuplikannya. Check it out. Nah, teman-teman, banyak sekali orang tua ketika menghadapi wabah virus corona ini, kekhawatirannya meningkat terhadap anaknya, terutama apabila anaknya pergi keluar rumah. Ketika anak kembali ke rumah, kekhawatiran orang tua pun keluar. Nah, orang tua menjadi lebih khawatir dan bawel. Salah satunya adalah anak langsung disuruh cuci kaki, cuci tangan, pakai hand sanitizer ketika anak sudah melakukan hal tersebut. Karena ketakutan dan kecemasan orang tua lagi-lagi menanyakan dan meyakinkan apakah anaknya benar-benar sudah melakukan hal tersebut atau belum. Dan terlebih orang tua akan mengekang anaknya dengan cara yang kurang tepat akibat dari kepanikannya tersebut. Dengan demikian, sang anak akan merasa sangat mumet dan tidak betah untuk tinggal di rumah. Kemudian, anak akan berpikiran bahkan melakukan untuk pergi dari rumah hanya untuk mencari ketenangan saja. Nah, kita sebagai calon konselor dan calon penyuluh harus mampu menangani hal tersebut dengan memberikan pemahaman kepada orang tua, terutama kepada anak. Harusnya anak diberikan pengertian dan contoh yang baik ketika menghadapi wabah virus ini. Nah, contoh yang baik itu seperti apa sih? Nah, mari kita saksikan cuplikannya. Nah, untuk yang pertama adalah menggunakan masker. Nah, kita menggunakan masker setiap keluar rumah. Itu adalah contoh pertama dari protokol kesehatan. Yang kedua adalah memakai dan selalu bawa hand sanitizer kemanapun dan dimanapun kita berada. Nah, untuk yang ketiga ini adalah sering mencuci tangan menggunakan sabun ya. Dan yang terakhir adalah selalu menjaga jarak dengan orang lain. Nah, teman-teman, banyaknya pemberitaan yang simpang siur di televisi, sosial media, dan lain-lain. Nah, hal tersebut tentunya membuat anak merasa bingung dan cemas. Supaya anak tidak makin bingung dan panik, orang tua dan orang dewasa di sekitarnya perlu mengetahui cara yang tepat untuk menjelaskan virus corona kepada anak. Beberapa panduan bagi orang tua dalam memberikan informasi kepada anak mengenai virus corona. Nah, yang pertama adalah bekali diri dengan informasi yang akurat. Sebelum menjelaskan virus corona kepada si kecil, bunda dan ayah harus paham dulu tentang apa itu virus corona, apa saja gejalanya, bagaimana cara penularannya, serta apa yang bisa dilakukan untuk mencegah COVID-19 tersebut. Yang kedua, cari tahu apa yang sudah diketahui oleh anak tentang virus corona. Mulailah pembicaraan mengenai virus corona dengan menanyakan kepada si kecil apa saja yang sudah ia ketahui tentang virus ini. Yang ketiga, jelaskan fakta dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Agar anak mendapatkan informasi yang tepat tentang virus corona, orang tua perlu menjelaskannya dengan kalimat yang sederhana dan kata-kata yang mudah dipahami sesuai dengan usianya dan hindari penjelasan yang terlalu mendetail dan rumit. Yang keempat, usahakan agar anak merasa tenang dan aman. Supaya anak bisa merasa tenang, orang tua juga perlu tetap tenang saat memberikan penjelasan mengenai virus corona maupun selama menghadapi pandemi virus corona ini. Yang selanjutnya, ajarkan anak cara efektif untuk mencegah virus corona. Seperti di cuplikan sebelumnya ya teman-teman, itu adalah sedikit protokol kesehatan yang harus tetap dijaga dan dijalani selama pandemi COVID-19
Dan yang terakhir adalah tutup percakapan dengan hati-hati. Sebelum mengakhiri pembicaraan tentang virus corona, perhatikan respon si kecil. Jika ia tampak ketakutan atau cemas, ucapkan kata-kata yang bisa menenangkannya. Bila perlu, rangkul dan peluk si kecil agar ia merasa lebih tenang. Jika si kecil sulit tidur, mudah ketakutan, gelisah atau murung, coba atasi kecemasannya, misalnya dengan mengkonsultasikan hal ini dengan psikolog anak atau psikiater melalui telepon atau aplikasi kesehatan lainnya. Nah, mungkin itu ya sedikit contoh dari protokol kesehatan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.